bakal coba dimanfaatin. Tapi Profesor, Aura Fire ini bukan kaleng-kalengnya. Kita tahu Kabuki kemarin outplay seorang Drian dengan alisnya. Akankah Aura Fire akan mengamuk kali ini dari trafiknya? Menurut Profesor pribadi, lebih suka kareng mana? Wah, ini early-nya bakal bener-bener nabrak banget dari Aura. So maybe early to mid bakal dipegang Aura, EVOS bakal megang lead-nya. Oke, apa lu? Aku selalu suka adanya marksman EVOS. Oke, kalau gini tentunya ada pantun buat Aura Fire. Si Doyok berobat kakinya gemeter. Yuk bisa yuk Aura Fire. Langsung kita mencetak Lanaston. Sang naga akan melawan dengan seorang raja hutan roar. Langsung dipandu oleh Kalung Mas KB Pulung Ranger Ramas Papulung. Silakan. Yoi, baiklah Oji dan juga KB dan juga buat seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan, langsung aja banjiri kolom komen kita dengan dukungan kalian, dan juga kita hilangkan komen-komen negatif tersebut. Kalau masih ada juga orang-orang tersebut, mari kita tutupin komen-komen negatif tersebut dengan kata-kata caper, dan caper. Hingga sekarang anti match-nya seorang diri di atas sana masih berjuang dan masih bisa selamat, di mana dia langsung bertemu dengan dua orang sekaligus, Ji. Tapi langsung aja ada Hai depan sana mencoba memaksa ke RKT. Flicker telah digunakan. Rhapsody dan indahnya bernyanyi kali ini di arah depan, membuat RKT harus mundur terlebih dahulu. Hai berhasil mendapatkan keuntungan satu buah Little Wonder terbuka dengan sangat bebas dan bahkan anti-match. Dengan ditabrak dua player dari tim Aura Fire di arah top lane pun dia harus mundur. Sang offlaner yang digadang-gadang menjadi offlaner terkuat di season kemarin bahkan harus pulang ke base-nya terlebih dahulu, Pak Pulu. Ya benar sekali. Sementara untuk Keira sendiri, gue sangat-sangat penasaran bagaimana permainan akankah dengan Pakito, yang dimana kita melihat beberapa game sebelumnya dia sangat-sangat kuat dengan hero tersebut. Akankah kali ini dia masih bisa mempertahankan permainannya? Kan di bagian bawah Godiva udah mulai maju ke bagian depan untuk memberikan sebuah serangan terhadap RKT. Ada Soul Bloom tadi yang udah mulai masuk dan juga menghujam tubuh dari Rafael aja. Yes, betul banget dong. Cutting minion dilakukan dari kedua belah pihak. Bahkan di arah bottom lane, seorang Kabuki agak sedikit struggle. Dan Godiva yang berhasil mendapatkan satu buah gold up-nya. Dan Keira di depan sana, Blok sangat dikeluarkan. Flame Shield menuju ke seorang Keira di arah depan. Anti-match level 3 dan per spot akan didapatkan oleh tim Aura Fire. Hai, dengan baksian langsung menabrak seorang RKT tanpa batas. Dan bahkan Keira dengan knockout strike dan dikeluarkan. Best di depan sana, Rhapsody indahnya berjanji bakal coba dikeluarkan. Tapi ternyata Rhapsody-nya tidak bersakit damage. Profesor KB. Waduh, tapi ini early aggression yang sudah aku bilang tadi, bahwa mereka membawa dua support, artinya mereka bakal main invade. Dan kali ini yang harus lebih hati-hati adalah Godiva, karena dia nggak boleh ke pick off asal-asalan, dia harus level 4 secepat mungkin. Yep. Oke, langsung Turtle diamankan dengan Retribution yang luar biasa. Versi kali ini nggak punya Retribution, tapi sedangkan itu para pemain dari tim Aura Fire, lihat Kabukinya bakal coba diganggu begitu saja. Ada suara fans yang membantu Clover, pergerakan yang harus mundur terlebih dahulu, gak bakal bisa untuk menumbangkan Kabuki di awal-awal. Bahkan Clover yang kali ini berada di posisi yang kurang cukup baik, Pak Pulung. Yep, dengan ada dua orang yang masih ada di area mid, Luminar hanya melihat dari kejauhan RKT seorang diri langsung dikejar dengan Recycling Eagle, ditampol lagi punggungnya. Satu hit terakhir udah ada Federasi yang mencoba untuk langsung memberikan sebuah backup, tapi ternyata masih gagal karena untuk Rafaela sendiri pun udah berhasil direnggut nyawanya. Wow. Oke, bakal coba diganggu. Lihat Soul Bloom dengan jeruk bulir jeruk terbaik dari Indonesia. Godiva mengganggu pergerakan restoran Luminar. Meanwhile, di arah top lane, one by one situation. Kabuki, bukan Kabuki, ternyata Keira dengan anti-match bakal coba diganggu dan anti-match bahkan kalah. Kali ini anti-match tak berdaya, dipukul mundur dengan seorang Keira. Bahkan Keira memimpin dengan satu level unggul atas seorang anti-match, Profesor. Ya, dan aku terkejut banget sampai perbedaan satu level ini sangat signifikan sekali dengan dua assist dari Keira yang dia melakukan rotasi lebih cepat daripada anti-match. Bahkan dengan turtle pertama ini bakal jadi modal awal bagi Aura Fire, Mas. Oke, Red Sonata dikeluarkan, harta tata Sonata. Atau Rebecca telah dikeluarkan, Godiva menjadi bulan-bulan warga, satu poin diamankan oleh tim Evos Legend bahkan di bottom lane. Aura Fire juga menumpahkan seorang Clover. Sang bunga daun Clover harus berguguran, Pak Pulung. Oke, terlihat Pesager seorang diri udah level 5, tapi Keira masuk ke bagian tengah untuk bisa memberikan sebuah backupan juga di bawah. Kalian bisa lihat ada Snake Video, ada Snake Time, ada 4 moment game favorit Snake Video, dan juga dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Jadi download langsung Snake Videonya. Jangan sampai kalian tidak menonton ataupun mendownloadnya, karena sekarang Federasi langsung diganggu. Jadi tumbuk perut dari Parsha, tidak sempat untuk memberikan pulir-pulir selanjutnya. Hilang sudah nyawanya, Ji.
Aurat bahkan Flameshot nggak memukul mundur seorang Keira di depan sana. Pertukaran pemain antara seorang Clover dan juga Kabuki bakal bertemu langsung. Hai, dirasuki oleh seorang Angela. Mencoba di cover begitu saja. Versi di depan sana bakal coba didorong, tapi ternyata Versi nggak bisa selamat dari tabrakan maut. Kecelakaan tunggal di top lane bahkan membuat Versi harus menjadi korban satu-satunya di laka lantas kali ini, Pak Puluh. Yap. Hal yang sangat baik dipertontonkan oleh Aura Fire. 5 poin kill berhasil mereka kantongin sejauh ini, tapi RKT cukup maju di bagian depan. Hati-hati, bisa aja dia langsung ditangkap. Ada Facehugger dan juga Godiva di mana mereka bekerja sama untuk membuat sebuah benteng agar dari high-nya bisa melakukan farmingan dengan sangat nikmat sekali, Ji. Alright, untuk kali ini para pemain dari tim Aura Fire rotasi telah dikeluarkan. Versi menjadi pilihan. Hai, ternyata dulunya adalah pembalap drifter. Bahkan kira depan sana Versi dengan Rhapsody nggak membuatnya bisa pakai Clover is coming. Kira menjadi pilihan. Pada saat telah dikeluarkan, Hai tertinggal seorang diri karena bisa menemani dan tumbang begitu saja. Ternyata Angelanya gak bisa buy one get one free. Gak jadi masuk karena kalau Facehugger masuk, dia akan mendapatkan satu buah diskon akhir tahun kali ini, Pak Puluh. Yap, sebuah miss move tadi langsung terlihat aja bagaimana tadi pergerakan dari dua orang yang dimiliki oleh Aura Fire. Tertinggal sudah satu jungler utama mereka. Namun sekarang turtle-nya pun hanya dicolek sedikit, belum dikasih kepastian dan turtle-nya sendiri sudah masuk ke dalam dari pitnya. RKT menampakkan wujudnya di atas sana. Pertarungan antara Anti-Mage dan juga Kabuki masih terlihat. Udah ada Luminaire yang set up posisi, tapi belum ada initiate yang dilakukan oleh masing-masing playernya nih, Ji. Oke, bakal coba satu buat turtle diamankan kembali tim Aura Fire. Take 2 turtle di menit yang ke-6. Ini keuntungan dari segi gold. Lihat 1000 gold diungguli. Rotasi menuju ke arah top lane, tapi High is coming. Ada Kabuki di depan sana menuju ke arah seorang Versing. Tertinggal begitu saja Kabuki mau coba Versing seorang diri tadi berdepan di sisi ke arah belakang dan bahkan Versing still survive right there. Godiva bersama dengan seorang Kabuki mencoba mengejar, tapi ternyata harapan tak sampai, seperti memberi harapan palsu. Godiva di depan sana, flicker telah digunakan. High menuju ke arah seorang Versing. RKT save the day dan bahkan semua birahi membuat Hai harus tumbang. Ditukar oleh salah satu Benedetta. Anti-Mage tak bisa selamat lagi, Pak Pulung. Terlalu ingin mendapatkan poin, tapi di bagian tengah kita lihat ada Oli Baptism tadi yang membuat Pakitonya juga udah gak kuat lagi untuk bergerak. Dan juga untuk sekarang ada satu poin yang langsung didapatkan juga oleh Evo's Legend. 2 player dari Aura Fire pun langsung bergerak mundur di mana mereka melihat ada satu rekannya tidak bisa melanjutkan perjuangan di arah depannya nih, Ji. Oh, kalian anak muda, hei pria-pria muda, ingat nafsu membunuhmu. Dan kali ini Keira di depan sana, RKT menjadi pilihan. Dia bisa diberikan terlalu sakit, lihat dengan tampolan ke dada dan kerahang RKT hampir ke knockout. Tapi ternyata dari RKT masih punya heal. Clover di depan sana memberikan damage. Keira bakal jadi bulan-bulanan warga di early game. Kali ini Keira sangat-sangat kuat. Clover bahkan tertinggal 2 level. Keira benar-benar Keira menjadi sebuah MVP untuk game kali ini. Anti-Mage and High for Night telah dikeluarkan menuju ke belakang, dijemput RKT dan bakal tidak ada tim fight sama sekali, Pak Puluh. Yap, 3 player udah mulai masuk dan juga bertahan ataupun memberikan sebuah serangan di area pertahanan, tapi versi di area yang berbeda. Tertinggal sendirian. Apa yang terjadi di sana? Versi masih berjuang seorang diri karena Anti-Mage di bagian belakang juga udah memberikan sebuah backup pada Pedal yang dikeluarkan. Sedikit lagi yang tersisa, tapi untuk Versinya masih bisa mendapatkan poin kill dan juga dia masih bisa kabur dari area tersebut. Sebuah aksi pergerakan yang sangat-sangat indah dipertontonkan oleh Bai Macannya, Ji. Yes, CCTV by Living by Mandiri kali ini terbuka dengan sangat bebas. Langsung ultimate telah dikeluarkan, mencoba loncat-loncat Clover tak berdaya sedikit pun, dan satu buah flame setelah dikeluarkan, mencoba diselamatkan Ichan Luminaire. Kali ini berhasil menyelamatkan seorang Clover dan bahkan bisa kita bilang kali ini versi lagi-lagi selamat dari maut. Gak tahu bagaimana caranya, tapi let's now kasar dikeluarkan menuju ke seorang versi menjadi bulan-bulanan warga. Setengah darah terakhir, 2 orang dapatkan 4 Paris. Kami versi kali ini mungkin tidak akan selamat lagi dari kecelakaan di bottom lane. Resek telah dikeluarkan. Isa Luminaire bakal menjadi korban kedua. Burungnya sudah tersumbangkan dan bahkan Clover gak bisa berdaya. Anti-Mage mencoba untuk membantu pergerakan, tapi ternyata di sana Hai berhasil kabur. Pes akan menjadi satu pilihan utama dan disesit satu hadiah tumbal dari tim fight di bottom lane terhadap seorang Facehugger, Pak Puluh. Yap, ini satu player lagi dari Aura Fire di mana mereka tadi terlalu komit. Angelanya untuk kali ini pun langsung diambil begitu aja. Cuman untuk sebelumnya dari item yang udah didapatkan ini seperti apa, Profesor?
Wow, ini team fight yang terus-terusan terjadi. Kondisi team fight, bahkan itemization-nya Athena Shield unik banget dari Keira. Dia nggak mau kalau misalnya dia menerima damage dealt magical yang terlalu tinggi dari Luminaire dan juga dari Clover. Sehingga dengan dinai seperti ini, Keira dia menyingkirkan egonya untuk membuat War X untuk memberikan penetration yang lebih, tapi dia bikin ke arah durability. Ini yang unik banget. Dia tahu banget dia mau team fight jangka panjang. Jadi artinya dia bakal benar-benar manfaatin durability-nya agar EVOS Legends kali ini tidak bisa melakukan deal damage terhadap Pakito-nya Pak Puluh. Oke. Demo Force pun tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Flying Blood-nya langsung mengarah ke bagian belakang. Tapi untuk kali ini Clover-nya udah nggak kuat lagi. Ada Keira siap untuk melaju ke bagian depan. Ada dikejar juga di Kabuki di bagian belakang, sedikit lagi Happy tersisa. Untuk Kabukinya udah nggak kuat lagi karena tadi peluru yang dimiliki oleh Persik masuk semua ke arah tubuhnya nih, Ji. Itu masalahnya bukan Persik doang, tapi Luminaire Burst damage yang berikan. Lihat, Kabuki gak bisa kepakan sayapnya, bahkan udah gak bisa terbang kembali. Satu buah face akan menjadi pilihan di arah jungle, tapi Ultimate as usual, dia memainkan makronya. Dia mencoba untuk melakukan satu buah gerakan, tapi Hydra depan sana gak bisa bergerak dan mencoba dimasuki dan bakal tumbang begitu saja. Hai, tidak bisa diselamatkan dan bahkan buy one get one free. Akhir tahun diskon dari Aura Fire membuat EVOS Legends mendapatkan 2 poin tambahan, Pak Pulung. Yap, dan itulah pedang bermata dua di saat kita menggunakan Angela. Angela mungkin bisa membantu, tapi di saat keadaan tidak baik, Angela hanya akan menambahkan poin kill untuk player dari tim lawan. Dan Lordnya udah langsung dicolek-colek. Ada Godiva melihat dari kejauhan RKT. Haruskah meriset untuk Lord kali ini? Karena sekarang pertempuran udah langsung pecah begitu aja, karena udah ada satu lagi Sage langsung maju ke bagian depan, langsung dikejar habis-habisan. Farshanya udah gak keluar lagi, tapi untuk kali ini Persik juga udah gak kuat karena bisa bertahan, karena sekarang serangannya terus-terusan diberikan. Ada Winter Angel langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Ultimate mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Ultimate dikejar habis-habisan. Ada satu Flame Rod lagi, tapi masih bisa selamat, Oji. Kabuki nggak ada mana. Ini beda cerita ketika Kabuki ada mana. Tapi lihat Ultimate bakal menunggu momen dari Keira, dan ternyata damage terlalu besar dikeluarkan. Knockout strike-nya bahkan belum keluar, membuat seorang Clover KO tak berdaya. Hai, di depan sana langsung dengan satu buah olinya menuju ke arah Bapak Lord terhormat, dan sepertinya Lord yang pertama akan diamankan oleh tim Aura Fire. Profesor, itemnya silakan. Yes, dengan fleeting time dari Facehugger yang sudah selesai untuk dimainkan, artinya akan ada continuous team fight yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Heal up-nya ada favor juga dari seorang Godiva. Ini yang membuat teman-teman dari Aura Fire berani untuk melakukan kontes team fight jangka panjang. Apalagi lihat Keiranya, dia udah selesai dengan War X, dia udah punya penetration dan damage yang sangat amat tinggi. Selanjutnya kalau dia bikin karena brute force, dia bakal lebih sustain lagi Ranger Mas. Alright, bukan begitu saja, tapi ini kita harus lihat Persik gak boleh seperti ini lagi, memasangkan keadaan terlalu offset, dan bahkan Luminaire mencoba dikejar seorang Kabuki dengan sayapnya. Kepakan sayap yang cukup kencang ini sepertinya bukan burung merpati, tapi ini burung dara dari seorang Kabuki. Tapi di sisi lain, burung merpati dari seorang Ihsan. Luminaire mencoba untuk menahan Lord Tiara Toplet. Rhapsody telah dikeluarkan, mencoba diacak-acak karena backline. Ultimate dari pilihan, Alisha Final Blow udah tidak ada untuk kali ini, masih bisa diselamatkan. Lord yang masih kecil masih bisa disematkan dan masih bisa ditumbangkan oleh tim EVOS Legends 40. Yap, Lordnya berhasil diusir mundur, tapi tidak dengan beberapa inner turret yang dimiliki oleh EVOS Legend, OG dan juga KB. Coba lihat aja, ada satu lagi inner turret di bottom lane yang berhasil dirubuhkan. Berarti untuk sisi objektif Aura Fire menang banyak. Ada 6 objektif yang berhasil didapatkan oleh Aura, tapi hanya 3 yang berhasil didapatkan oleh EVOS Legend, Ji. Alright, tapi di sisi lain Keira ini harus ditumbangin dengan 3 poin yang diamankan, dan bahkan versi gak boleh offset seperti tadi lagi. RKT menuju ke arah belakang. Oh my god, purple buff-nya harus benar-benar dilepasin. Kalau dia memaksakan keadaan, ini bisa menjadi petaka buruk, dan bahkan versi terculik sedikit saja, tertangkap tidak usah oleh seorang Kabuki, tertangkap dan ketabrak sama seorang Hai, ini bisa menjadi bencana kecil. Dan lihat, sekiranya menuju ke arah belakang, maka menuju ke arah seorang Kabuki di depan sana, dan Sodata hilang begitu saja. Kamu kita bersisa seburungnya merpati, dan darahnya ternyata lebih sakit damage-nya. Tapi Keira memukul mundur ke arah belakang. Ada Clover terpesa akan menjadi pilihan kedua. Ultimate di arah belakang sana, double kill looking for triple kill. Terlalu jauh. Lihat Ultimate di objektif gaming, targetin bakal dikejar sampai akhir hayat 40. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Inilah yang mungkin terlihat antara Ultimate dan juga Facehugger. Kemanakah kau akan pergi? Gadis kecil ini masih ingin menyelamatkan dirinya, nge-buying time dan juga
juga mencoba untuk menyelamatkan diri Dika dengan paper string. Bisakah dia selamat? Masih bisa digocek, masih bisa keluar dari Alekta Final Flow. Facehugger menggocek, kesambet Neymar dan dia selamat kau untuk kali ini. Kena Anti-Match, kehilangan jejaknya Oji. God! Facehugger still survive in the right there, Pak Pulung. Permainan yang sangat-sangat indah dipertontonkan oleh Facehugger. Wow. Dan ini dia player call yang sangat-sangat indah dipersembahkan juga oleh Live by Mandiri, di mana Kabuki 10.806 itulah perolehan gol tertinggi sejauh ini. Tapi high-nya terjebak seorang diri. Bisakah dia lari dari atas? Bukan, ada Kaira yang mencoba untuk langsung masuk juga. Ini dia, aku kira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi. Terjadi lagi aksi pertempuran di area tengah, di mana untuk Parsianya kali ini pun udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Demonic Force-nya melompat areanya, terkena damage. Dua player dari Post Legend pun tumbang sih. Oke, tapi lihat Anti-Match versus Everybody mencoba untuk bertahan, tapi tidak bisa kali ini. Never udah tidak ada. Dua orang tersisa. Ini bencana kecil untuk ada satu war retribution diamankan secara versi. Kera bakal berada di gas depan. Rhapsody dikeluarkan dan bahkan knockout strike-nya gak mau maju ke arah depan karena dari secara versi mempunyai damage yang cukup luar biasa sakit. Jujur aja, untuk di game yang pertama kali ini Anti-Match diberhentikan pergerakannya oleh tim Aura Fire Professor. Yes, dan aku sangat amat terkejut ketika melihat tim fight barusan high. Seolah-olah menurutku berhasil untuk membuying time sehingga Kabukinya benar-benar menjadi late game killing farming machine. Dan kali ini siapa yang bisa menghentikan dia? Kalau seandainya dia benar-benar tempel sama Godiva, tim fight-nya ditempel juga sama Facehugger dan bahkan Versik, seolah-olah tidak ada tempat aman karena Circling Eagle bakal benar-benar membawa dia kepada malapetaka, Ranger Mas. Iya, sebenarnya banget. Bahkan lihat mau mengejar Keira pun bakal menjadi sebuah perangkap yang sangat besar. Kenapa? Dia mencoba mengejar seorang Keira. Memang Keira menjadi bulan-bulan warga. Tapi kalau Keira ditukar dengan seorang Versik dan player lainnya, itu nggak worth it. It's not worth it. It's not worth it. Dan bahkan di sini Benedetta Anti-Match harus melakukan cutting minion kalau dia ingin memenang pertandingan. Dan bahkan Aura Fire dari seorang Keira harus benar-benar aware akan permainan dari seorang Anti-Match. Coba ditahan begitu saja. RKT menjadi pilihan. Offset yang dimiliki. Dan bahkan di sini RKT masih bisa terselamatkan dari sebuah laka lantas di arah depan. Membuat Aura Fire kali ini bakal coba untuk reset kembali tabot tim fight yang memaksakan keadaan Pak Pulung. Yap, di sini Pakito yang dimiliki oleh Keira sangat-sangat mengganggu sekali aja ya. Di saat Pakitoku meninju, disitulah mentalmu akan ragu-ragu. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat indah. Walaupun tadinya mereka mengambil resiko untuk melepaskan Pakito terhadap Keira, tapi Keira pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Keiranya melihat dari kejauhan, mereka coba set up posisi. Ada Clover dengan Cyclone Eye-nya maju ke bagian depan, melihat siapa aja yang ada di sana, tapi terlihat sangat-sangat sepi di area River ini. Di manakah keseluruhan playernya nih, Ji? Di saat Pak Kuitomo meninju, disitulah kau akan goyang keju, Pak Pulung. Dan tapi di sini kita bakal lihat orang Anti-Match secara bottom lane. Ternyata yang mengatur laning prediction supaya disiplin dari Aura Fire adalah Facehugger ternyata ya. Karena apa? Karena Facehugger bisa datang ke teamfight dengan mudah. Dengan satu kali pencet aja Facehugger bisa berada dimanapun kawannya berada. Dan untuk kali ini lihat RKT kambuh dengan stiker FIFA RRQ-nya di sini Profesor. Ya, dan bahkan untuk dari damage taken-nya lihat high benar-benar menjadi CSB atau calon sandbag untuk di match kali ini. Dan RKT seolah benar-benar cuma memantau apa yang dilakukan oleh Aura Fire. Aura Fire udah tinggal setup kayak gitu aja. Di high-nya bakal benar-benar jadi pusat perhatian sehingga ketika ngumpul barulah Kabuki datang, Angela dari Facehugger juga baru datang, Ranger Mas. Oke, Anti-Match menuju ke arah belakang. Versik menyelamatkan abangnya. Anti-Match kali ini sang dokter Anti-Match. Tapi ternyata lihat di depan sana Godiva is coming. Jangan lupa itu Kabuki dengan purple buff. Mana yang gak akan habis-habis. Dan di ujung sana ada seorang Keira yang ngumpet sneaky-sneaky di arah rumput. Dan lihat nih, coba cek begitu saja. Satu buah tembakan peringatan memukul mundur Keira. Dar, nah pulang gak lo? Dar, pulang gak lo gitu Pak Pulung. Ketahuan posisi dari Keira, langsung ditembak, mana lagi nggak pakai baju lagi. Tapi RKT coba aja langsung maju, melihat tadi bagaimana pergerakan dari Godiva, ingin maju ke bagian depan. Udah ada pergerakan lagi dari Kabuki, ingin mengganggu juga ke arah purple buff. Kabukinya siap untuk maju dengan Flame Blood-nya, akankah dia berpindah? Tapi ternyata tidak, masih bisa diambil purple buff-nya. Dan ini dia itemization-nya, Profesor. Iya, ini membawa Athena dan juga membawa brute force dari versi karena dia tahu dia sangat amat riskan sekali kalau ditabrak. Asal-asalan apalagi ada magical damage dari
Kabuki. Tapi menurutku sangat menarik sekali kalau misalkan menengok dari Hunter Strike tadi. Item terakhir yang dibuat oleh Versik, dia benar-benar memanfaatkan dari 2 damage, basic attack, dan juga Rhapsody. Jadi mau nggak mau dengan cooldown reduction, dengan movement speed, dia akan memainkan escape mechanism, tarik ulur, yang akan dimainkan oleh EVOS Legends. Sementara di sisi lain, satu itemization lagi dari Hai, yang aku penasaran apakah ini akan menuju kepada Twilight Armor. Karena menurutku kalau Twilight Armor, dia akan sangat kebal terhadap damage dari tembakan-tembakan seorang Versik. Layaknya ini kalau bisa dibilang benar-benar jadi sandbag untuk di game kali ini dari Hai-nya terhadap damage apapun, Pak Bulung. Oke. High-nya pun dengan satu box hasilnya tidak pergi ke arah yang berbeda. Tapi Godiva dengan cycling eagle-nya langsung aja mereka melakukan sebuah team fight di bagian tengah sana. Anti-match-nya masih bisa kabur dan Luminar juga masih bisa mundur ke bagian belakang, tapi tidak dengan High karena High-nya langsung menjadi korban. Kabukinya ingin pergi kemana karena Kabukinya langsung kejar-kejar juga. Udah terlihat lagi Flame Blood lama juga bagian depan, tapi terkena efek stun-nya juga. Masih bisa kabur untuk Fels, tapi Fels masih didapatkan. Dan juga untuk kali ini ada satu Winter Tiger bisa melanyakan Kabukinya di tengah-tengah sana, dan Kabuki sejauh ini masih bisa menyelamatkan diri. Malah PDT-nya harus menjadi korban. Fels akhirnya masih bisa kabur. Kabukinya down, dilompati begitu aja. Siapa lagi akan menjadi korban selanjutnya, Oji? Sejujurnya ketika aku lagi fokus terhadap team fight seorang Versik di serang Kabuki, di sana malah Hai yang tumbang. Sejujurnya itu tidak terlihat. Memang pergerakan dari tim EVOS Legends, apalagi anti-match menyabet ke arah belakang, dia selalu menjadi korban. Tapi impact anti-match besar banget di sini. Setidaknya dia selalu membawa satu tukar satu. Clover mencoba one by one situation dengan seorang Keira. Kali ini mekanik versus mekanik, siapakah yang akan memenangkan? Tapi ternyata Keira memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Godiva di depan sana dengan satu buah Matildanya. Dan kalau misalnya kalian lihat Aura Fire rapih banget untuk ngebuka team fight-nya. Selalu dengan Kabuki, dengan Godiva, dia masuk ke Versik dan juga Luminar. Gak peduli mau ada Rek, Clover, anti-match, urusan belakang. Yang gua tuju targetingnya adalah Versik dan juga anti-match, Profesor. Iya, dan bahkan dengan mindset seperti itu udah bagus banget dari seorang anti-match, di mana dia harus memisahkan tim fight-nya menjadi 2. Karena kalau udah ngumpul jadi satu, Aura Fire benar-benar dapetin keuntungan banget. Dan melihat dari potensi seperti ini, satu-satunya yang bisa menjaga posisi tersebut adalah anti-match dengan Electro Final Blow-nya. Karena kalau Clover jump in, teman-teman dari Aura Fire tuh bakal nyuekin. Dan Keira, dia belum ditumbangkan sama sekali. Tapi buat teman-teman EVOS Legends juga harus worry terhadap Kabuki. Tadi dia ketika Winter Truncheon, dia langsung jual dan dia bikin Immortal. Itu merupakan refleks yang sangat amat cepat. Dan bahkan kalkulasi dari penghitungan goldnya udah ready. Jadi untuk Kabuki ini bener-bener EVOS Legends harus worry dan concern gimana caranya untuk menumbangkan Kabuki di late game, Ranger Mas. Alright, itu dia. Kabuki benar-benar harus diburst abis. Lihat, Hai menuju ke arah belakang. Rhapsody telah dikeluarkan, tapi ternyata di sana ada tertinggal suara RKT. Flicker masih ada di depan. Dapatkan RKT bakal menjadi bola-bola warga. Kabuki langsung hilang begitu saja. Luminar menjadi pilihan. Flat shot mencoba untuk save tadi, tapi ternyata tidak. Lihat, Kabukinya masih coba bertahan dengan Aegis yang dia miliki. Clover is coming menjadi save the day, dan bahkan bersama dengan Ultimate side lanernya kali ini mencoba menyelamatkan hari. Clover versus everybody telah dikeluarkan begitu saja, dimobilis, dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire lagi-lagi mundur. Walaupun mereka dapetin seorang Luminar, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan bahkan Clover masih coba untuk one by one situation. Damage terlalu besar digunakan. Anti-match is coming. Tidak ada execute, tapi it's okay. Flicker telah digunakan. Informasi telah diberikan. Tandanya kali ini team fight yang dituju Keira jadi melihat satu buah Auto-Damage Hardcast telah dikeluarkan. Clover anti-match bakal coba untuk menggocek. Net Sonata belum bisa memecahkan siapapun di belakang sana. Bahkan Kabuki lah yang melahap seorang Clover, Pak Pulung. Dan Keiranya lagi-lagi tidak berhasil diambil. 506 itulah KDA yang dia milikin. Hanya saja Anti-Mate berfokus ke arah yang berbeda, tapi Keira sudah sadar akan hal itu. Dia hadir untuk bisa langsung memberikan sebuah aksi balasan terhadap aksi yang dari Anti-Mate. Tapi Lordnya terbuka dengan bebas tanpa adanya kontes. Gagal untuk bisa mendapatkan Lord tersebut, Niji. Oke, tapi ternyata kali ini win probability real time-nya menuju ke arah Aura Fire dengan 71%, Profesor. What happened from EVOS Legends, Profesor? Ya, ini tim fight yang sangat amat rapih dari decision making yang dibuat oleh Aura Fire. Mereka tahu dengan hero nabrak seperti ini, yang dituju adalah hero-hero squishy. Versik, RKT, Luminar adalah korban yang bisa mereka makan. Dengan estimation yang sangat amat lengkap, bahkan udah ada Immortal juga dari Hai. Artinya dia nggak bakal ragu untuk nabrak. Di belakangnya ada Facehugger. Ingat, Facehugger punya fleeting time. Dia bakal bisa join up dengan Heartguard kapanpun. Dan again and again aku bilang, Keira
dia belum ditumbangkan sama sekali. Dia punya Malefic Roar. Jadi untuk siapapun dari EVOS Legends, armornya bakal ke-reduce. Dan kali ini teamfight setupnya mungkin bakal lebih ready untuk Aura Fire nabrak Ranger Mas. Yes, bener banget. Mereka udah ready banget. Di arah bottom lane juga udah ada Lord yang udah bisa mengamuk. Udah di menit ke-23. Siapapun yang mati, siapapun yang kehilangan 1 poin saja, ini bakal menjadi bencana. Kenapa? Dengan resurrection yang cukup lama. Alecto Panable terkeluarkan. Dead Zone telah di garis depan. Retribution kali ini menuju ke arah seorang Lord. Tapi ternyata di tengah sana Clover mencoba untuk membayang timeline setelah dikeluarkan. Gak kena ke siapa-siapa. Persing coba join War. Kira tershutdown. Bahkan Clover di arah belakang sana mencoba menuju ke arah seorang Kabuki. Kabuki menjadi pilihan Cody Pais kami. Kabuki menuju mundur terlebih dahulu. Persing mengcover pelan-pelan. Lihat, 3 orang berkumpul. Anti-match gak mau tinggal diam. Dan bahkan dipaksa dengan Persing dimiliki Luminer. Oh my god. Anti-match kali ini memberikan pesan yang luar biasa dengan sepan hype dari bulan warga. Dan lihat, akan ku kejar sampai mati. Sampai titik darah terakhir. High is down. 3 player hilang dari Aura Fire. Ini bencana Pak Pulung. Iya, menyisakan 2 orang. Ini dia pertempuran yang sangat-sangat epic. Siapapun nantinya yang harus dikalahkan di game pertama ini, mereka tidak boleh menyerah, mereka tidak boleh lemas. Kenapa? Karena kehebatan dirimu bukan diukur dari seberapa berhasilnya dirimu, tapi diukur dari berapa kali gagal. Tapi kamu tetap bangkit lagi dan pertempurannya kembali pecah. Ini dia pertarungan The Winter Trajan, di mana dia langsung menyedot aja di bagian tengah. Tapi untuk Parshanya nggak kuat, sambil harus mengorbankan dirinya. Sedikit lagi SP dari Kabuki. Kabuki menghilang. Seorang diri Pentager hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, dan ini